Tata tertib. Selamat bergabung, statistisi Madya BPS Provinsi Lampung. Yang terhormat, Ibu Duyana Soharyati. Selamat bergabung, Ibu Febiana Komaria selaku narasumber. Selamat bergabung, para peserta webinar. Baik, para hadirin, acara akan segera dimulai. Cahaya lilin bertabur bintang. Lampunya redup, diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh statistisi Madya, Ibu Insinyur Duyana Soharyati MM, yang kami hormati statistisi Madya selaku Ketua Tim Sosial Provinsi Lampung, Ibu Febiana Komaria, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, statistisi Madya Badan Pusat Statistik se-Provinsi Lampung, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dipertemukan kembali dalam acara Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 secara daring melalui Zoom Meeting. Peduli Statistik adalah program edukasi literasi statistik. Acara ini merupakan salah satu bentuk pengembangan layanan publik BPS, yaitu layanan konsultasi yang bertujuan meningkatkan literasi statistik dengan menghadirkan praktisi ahli di bidangnya. Program kali ini mengambil tema mengenal lebih dekat indikator ketenagakerjaan. Para peserta webinar yang berbahagia, sebelum memulai webinar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah sambutan yang dalam hal ini diwakili oleh statistisi Madya, sekaligus membuka acara webinar secara resmi. Kepada Ibu Insinyur Duyana Soharyati MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para peserta peduli statistik yang hari ini sudah bergabung dengan kami. Yang saya hormati narasumber dalam hari ini adalah Ibu Febiana Komaria. Izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Lampung pada kegiatan peduli hari ini. Kebetulan Bapak Pimpinan sedang ada rapat sehingga mewakilkan kepada kami untuk membuka kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin biar pagi ini lebih semarak ya, kita buka dulu dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa membeli batik. Artinya? Selamat datang Bapak Ibu peserta semua
Selamat bergabung di acara Peduli Statistik. Baik Bapak dan Ibu semua, mari kita semua pertama-tama tentu mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, karunia-Nya kita semua pada pagi hari ini diberi nikmat sehat sehingga diberi kesempatan untuk bertemu mengikuti acara Peduli Statistik, yaitu program edukasi literasi statistik. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, seperti tadi disampaikan oleh Ibu MC, bahwa kegiatan peduli statistik ini merupakan satu acara yang digagas oleh BPS Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan literasi statistik kita, tentunya kepada masyarakat luas, baik itu mahasiswa, para pengguna data, dosen, akademisi, kemudian juga dari instansi yang terkait, gitu ya. Dengan kegiatan ini, ya, kita ingin mensosialisasikan semua data yang kita hasilkan, termasuk indikator-indikator strategis yang kita hasilkan. Yang mungkin saja data-data statistik yang kita kenal selama ini kan deretan angka. Kadang-kadang juga kalau itu menjadi satu indikator, mungkin di luar sana ada yang sudah bisa memahami apa makna indikator itu, tetapi mungkin juga masih ada masyarakat yang bertanya-tanya apa makna dari indikator tersebut. Oleh karena itu, peduli statistik ini digagas oleh BPS, nantinya diharapkan menjadi satu branding ya, pelayanan dari BPS yang akan dikenal oleh masyarakat luas, di mana di dalamnya masyarakat bisa mengkonsultasikan apa-apa yang ingin diketahui tentang statistik, sekaligus juga kita dari BPS dapat menyebarluaskan data dan indikator statistik yang kita hasilkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring ya, karena memang ini cara yang paling efektif, efisien di saat ini ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa mengikuti acara ini dengan mudah, murah, praktis ya, mengikuti secara daring. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kegiatan ini nantinya akan terus ya kita laksanakan setiap bulan. Biasanya di pekan terakhir, kita akan mengangkat tema-tema dan isu-isu yang menarik di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan itu nanti menjadi satu sharing knowledge ya dari BPS kepada Bapak dan Ibu semua, sehingga ketika BPS merilis satu indikator, Bapak dan Ibu semua, masyarakat telah bisa memahami dan mungkin nanti akan mendapatkan insight yang baru kepada masyarakat semua. Tentunya juga kita berharap dari jajaran stakeholder, akademisi, peneliti, pelajar, dan juga mahasiswa, ini bisa memberikan atensinya dengan kegiatan ini, sehingga proses literasi statistik untuk masyarakat khususnya di Lampung ini bisa menjadi semakin baik. Pada series kedua ini, webinar peduli statistik ini akan mengangkat tema ketenagakerjaan. Setelah bulan lalu, kita mengangkat tema tentang PDRB atau pertumbuhan ekonomi ya, yang biasa dikenal oleh masyarakat. Nah, tema bulan ini tentang ketenagakerjaan, tentunya ini nanti akan sangat menarik ya. Bagaimana BPS membaca itu angka pengangguran, ada setengah pengangguran, mungkin ada pengangguran terbuka, dan itu mungkin hal-hal yang menjadi ingin tahu ya dari masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa dikupas tuntas oleh para narasumber, dan nantinya mudah-mudahan ini menjadi isu yang menarik ya, yang akan bisa dikaitkan dengan aspek-aspek lain di provinsi kita. Misalnya bagaimana kaitannya dengan kemiskinan, dengan pertumbuhan ekonomi ya, dengan pendapatan dan sebagainya ya. Baik ya Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin saya tidak berpanjang kata, sambutan saya tidak berpanjang lebar.
selamat mengikuti kegiatan sharing knowledge ini. Mudah-mudahan niat kita untuk berbagi, untuk meningkatkan literasi statistik dapat kita capai, dan mudah-mudahan yang hadir ya itu nanti bisa menyebarluaskan informasi ini kepada teman-teman sejawatnya, sehingga nanti kegiatan ini bisa semakin diminati ya, sehingga kita semua menjadi semakin paham dengan angka-angka statistik. Baik Bapak dan Ibu semua, sambutan saya mewakili pimpinan BPS cukup sekian. Selamat mengikuti kegiatan peduli statistik. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Duyana yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara peduli statistik secara resmi. Hadirin para peserta yang berbahagia, marilah kita dokumentasikan acara ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dapat memberikan senyuman terbaiknya. Baiklah, pengambilan foto akan dimulai. Kami persilahkan kepada host untuk memandu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil slide yang pertama. Slide yang kedua. Slide yang ketiga. Slide yang keempat. Terima kasih. Terima kasih, pengambilan foto telah selesai. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib. Pertama, mikrofon peserta dalam keadaan mute saat narasumber menyampaikan materi. Ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Keempat, sesi tanya jawab dilakukan secara interaktif dipandu oleh pemandu acara. Kelima, daftar hadir, materi, sertifikat, dokumentasi, dan virtual background dapat diunduh melalui s.id/peduli statistik. Para hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah acara inti peduli statistik program edukasi literasi statistik dengan tema mengenal lebih dekat indikator ketenagakerjaan. Penyampaian materi dan diskusi akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Febiana Komaria, SST MM. Burung nuri warnanya merah, terbang melayang terasa ringan. Kepada Ibu Febiana Komaria, selaku narasumber, kami persilahkan. Terima kasih pada Ibu MC. Tes. Apakah suara saya terdengar? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Tabipun. Yang terhormat
Kepala BPS Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh statistisi ahli media BPS Provinsi Lampung, Ibu Diana Suharyati. Bapak dan Ibu peserta kegiatan program edukasi dan literasi statistik BPS Provinsi Lampung yang berbahagia. Pada kesempatan ini, program peduli statistik BPS Provinsi Lampung akan mengangkat tema mengenai ketenagakerjaan. Tepatnya pada hari ini kita akan coba untuk mengenal lebih dekat mengenai indikator ketenagakerjaan. Slide-nya, tolong. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan coba kita sampaikan mengenai indikator ketenagakerjaan ini. Yang pertama, kita coba paparkan mengenai penjelasan umum, kemudian konsep dan indikator ketenagakerjaan, kemudian nanti juga akan kita paparkan mengenai potret ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Lanjut. Nah, untuk data ketenagakerjaan yang ada di BPS, ini kami mengumpulkannya melalui suatu kegiatan survei. Nah, survei tersebut bernama Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Nah, Sakernas ini memang dirancang khusus oleh BPS untuk mengumpulkan data-data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan pada periode tertentu. Nah, Sakernas itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu survei BPS yang sudah cukup lama dilaksanakan. Nah, pertama kali Sakernas dilaksanakan mulai tahun 1976, kemudian 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1986, kegiatan Sakernas mulai dilakukan secara berkala. Nah, adapun tujuan dari kegiatan Sakernas ini tentunya untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dan secara khusus, kegiatan Sakernas ini tentunya nanti kita akan memperoleh atau untuk memperoleh estimasi ya mengenai jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator-indikator ketenagakerjaan lainnya serta perkembangannya baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun hingga tingkat kabupaten kota. Nah, pelaksanaan Sakernas itu sendiri di BPS itu dilaksanakan setahun 2 kali, yaitu pada periode pencacahan Februari dan pencacahan Agustus. Nah, secara cakupan memang Sakernas ini dilaksanakan di 34 provinsi pada 514 kabupaten kota. Nah, untuk pelaksanaan Sakernas Februari itu sendiri secara sampel memang lebih kecil daripada Sakernas Agustus. Secara nasional kurang lebih terdapat sekitar 75.000 rumah tangga sampel untuk Sakernas Februari. Nah, pada Sakernas Februari ini karena sampelnya itu lebih sedikit, makanya estimasi yang didapatkan dari indikator ketenagakerjaan dari Sakernas Februari itu hanya bisa menggambarkan estimasi level provinsi dan nasional. Sedangkan pada pelaksanaan Sakernas Agustus itu terdapat sekitar kurang lebih 300.000 rumah tangga sampel. Dan estimasi yang didapatkan dari Sakernas Agustus itu bisa mencapai untuk tingkat estimasi kabupaten kota. Jadi tidak hanya estimasi level nasional dan provinsi, tapi kita juga bisa mendapatkan estimasi di tingkat kabupaten kota. Lanjut. Oh ya, untuk pelaksanaan Sakernas itu sendiri, Bapak Ibu ya, peserta peduli statistik di series 2 ini, perlu kami informasikan bahwa secara pendataan, mulai pendataan Februari 2024 yang lalu, kami sudah melakukan pendataan dengan moda KAPI. Artinya, petugas melakukan pendataan tidak lagi kuesioner cetak, namun kami menggunakan kuesioner dengan
moda KEPI, artinya dengan bantuan aplikasi yang terinstal di HP petugas masing-masing, aplikasi Android yang nanti terhubung langsung dengan server BPS RI. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan definisi yang digunakan pada pendataan Sakernas. Nah, pada pendataan Sakernas ini kami dari BPS menggunakan atau merujuk konsep definisi itu dari ILO, Organisasi Tenaga Kerja Internasional. Mengapa? Karena tentu saja agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari survei Sakernas ini dapat dibandingkan secara internasional tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik di Indonesia. Lanjut. Nah, pada pelaksanaan Sakernas ini, kami dari BPS juga menggunakan periode rujukan untuk melakukan pengukuran terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, periode rujukan yang kami pakai ini memang menggunakan referensi yang cukup pendek ya, artinya kami menggunakan periode referensi rujukan selama seminggu terakhir sebelum pencacahan. Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat dan mengurangi masalah statistik yang timbul karena adanya perpindahan penduduk, perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Jadi di pendataan Sakernas kami akan menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh responden selama seminggu terakhir sebelum pencacahan. Jadi ketika petugas datang ke dalam satu rumah tangga responden, dia akan menanyakan seminggu terakhir ini apa sih aktivitas yang dilakukan oleh responden, kemudian jika memang dia melakukan suatu aktivitas yang masuk dalam kategori bekerja, akan ditanyakan lebih lanjut mengenai kegiatan bekerja tersebut. Nah, standar internasional yang dipakai untuk periode yang pendek ini, yaitu 1 minggu, itu banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei Angkatan Kerja Nasional termasuk di Indonesia. Lanjut. Nah, untuk batasan umur untuk usia kerja, kami di BPS, di pelaksanaan Sakernas menerapkan batasan umur batas bawah, yaitu batasan umurnya yaitu 15 tahun ke atas. Meskipun di kuesioner Sakernas itu sendiri, pada pengumpulan data Sakernas itu sendiri, kami mulai menanyakan pertanyaan lebih rinci kepada setiap anggota rumah tangga yang berusia 10 tahun ke atas. Hanya saja untuk penduduk usia kerja, di sini kami membatasi untuk usia 15 tahun ke atas, yaitu menggunakan batas bawah. Nah, penerapan batasan usia kerja ini ternyata digunakan di beberapa negara secara berbeda. Ada yang menerapkan batas atas, ada yang menerapkan batas bawah. Nah, untuk beberapa negara yang menggunakan batas atas seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia itu menerapkan batas atas 74 tahun. Sedangkan Mesir, Malaysia, dan Meksiko menggunakan batas atas 65 tahun. Nah, untuk beberapa negara juga menggunakan batas bawah seperti di Indonesia, hanya saja memang ada perbedaan untuk penerapan batas bawah di negara-negara tersebut. Nah, misalnya saja di Mesir yang menggunakan batas bawah 6 tahun, kemudian di Brazil yang menggunakan batas bawah 10 tahun, Swedia dan USA menggunakan batas bawah 16 tahun, Kanada 14-15 tahun, India 5 dan 15 tahun, Venezuela 10 dan 15 tahun. Nah, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita akan coba menjabarkan mengenai konsep bekerja dan pengangguran yang digunakan pada pendataan Sakernas. Nah, bekerja menurut yang digunakan, konsep bekerja yang digunakan pada pendataan Sakernas itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan dan keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Nah, kegiatan bekerja di sini yang dicakup dalam Sakernas ini termasuk juga atau mencakup juga untuk mereka yang sedang bekerja namun dalam seminggu terakhir sementara tidak aktif bekerja, bisa saja karena sedang sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu menjadi
menjadi kata kunci di sini adalah kami menggunakan batasan minimal 1 jam dalam seminggu. Nah, jadi kata kunci di sini adalah bekerja, yang dimaksud di sini adalah tujuannya memperoleh tambahan penghasilan keuntungan paling sedikit minimal 1 jam dalam seminggu. Nah, konsep minimal 1 jam dalam seminggu ini juga digunakan oleh banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, dan lainnya. Nah, kriteria 1 jam dalam seminggu terakhir ini memang kami gunakan juga dengan pertimbangan agar bisa mencakup seluruh jenis pekerjaan yang dilakukan dalam waktu singkat atau short time, pekerjaan bebas, atau pekerjaan yang tidak beraturan lainnya. Karena ada beberapa pekerjaan memang ya yang ternyata itu dilakukan dalam waktu yang singkat atau short time ataupun tidak beraturan. Nah, kemudian pengangguran itu sendiri adalah mereka penduduk usia kerja ya yang memang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa, ataupun mereka yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai untuk bekerja. Jadi sebenarnya pengangguran ini juga mereka yang termasuk dalam penduduk usia kerja yang benar-benar tidak bekerja, tapi dia melakukan kegiatan untuk mencari pekerjaan. Artinya dia mungkin sedang mencari lowongan pekerjaan atau mencari informasi mengenai keberadaan informasi lowongan pekerjaan, ataupun sedang mempersiapkan usaha baru. Misalnya seperti sedang mengumpulkan modal, kemudian mencari lokasi usaha baru, ataupun mereka yang memang merasa putus asa gitu, nggak mungkin deh untuk dapat kerjaan lagi gitu. Nah, ataupun juga mereka yang memang sudah bekerja tapi ternyata sudah terima kerja tapi sampai kondisi seminggu terakhir sebelum pencacahan itu mereka itu belum mulai untuk bekerja. Nah, mereka tuh dimasukkan sebagai golongan pengangguran seperti itu. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai diagram ketenagakerjaan menurut konsep ICLS 13. Jadi menurut ICLS 13, penduduk itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja itu sendiri tadi ya batasannya adalah 15 tahun ke atas ya. Sedangkan penduduk bukan usia kerja itu adalah batasannya kurang dari 15 tahun. Nah, penduduk usia kerja itu sendiri ternyata dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada kelompok angkatan kerja itu terdapat kelompok mereka yang bekerja dan mereka yang masuk dalam kategori pengangguran. Jadi ternyata pengangguran ini adalah mereka yang masuk dalam kelompok angkatan kerja. Nanti bisa dibedakan ya dengan yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Kita coba bahas satu persatu. Pertama, mereka yang masuk dalam angkatan kerja dan masuk dalam kelompok yang bekerja. Yaitu ya mereka yang tadi mereka melakukan kegiatan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau tambahan pendapatan ataupun keuntungan ataupun upah dan gaji. Termasuk juga di sini mereka yang memang selama seminggu terakhir itu sedang sementara tidak bekerja karena cuti, sakit, dan lain sebagainya. Sedangkan pengangguran, nah ini adalah kelompok angkatan kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran itu adalah mereka yang tidak bekerja, namun selama seminggu terakhir mereka mencari pekerjaan, kemudian mempersiapkan usaha ya, merasa putus asa, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun mereka yang sebenarnya sudah diterima kerja tapi belum mulai melakukan pekerjaan, belum mulai bekerja. Nah, untuk kelompok bukan angkatan kerja itu adalah mereka yang sebenarnya tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja. Ya, jadi mereka tuh tidak bekerja, tidak juga sementara tidak bekerja dan tidak juga mencari pekerjaan, namun mereka itu melakukan kegiatan lainnya seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, ataupun kegiatan lainnya. Nah, kelompok bekerja ini pun terbagi lagi menjadi 2, yaitu pekerja penuh dan pekerja tidak penuh.
Pekerja penuh itu adalah mereka yang melakukan kegiatan pekerjaan selama seminggu itu lebih dari 35 jam dalam seminggu. Sedangkan pekerja tidak penuh itu adalah mereka yang melakukan pekerjaan kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, kelompok pekerja tidak penuh ini juga terbagi lagi. Ada yang dikelompokkan dalam mereka yang disebut sebagai pekerja paruh waktu ataupun mereka yang disebut sebagai setengah penganggur. Nah, untuk mereka yang masuk dalam kelompok pekerja paruh waktu itu adalah mereka yang memang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan mereka juga tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Artinya memang mereka itu sengaja untuk bekerjanya ya nggak nyampe 35 jam dalam seminggu gitu. Itu mereka masuk dalam kategori kelompok pekerja paruh waktu. Nah, sedangkan mereka yang masuk dalam kelompok setengah penganggur itu adalah orang-orang yang dia tuh bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tapi dalam seminggu mereka masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan lainnya jika ada yang menawarkan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini sering sekali mungkin di antara kita ya yang sering salah dalam memahami pengangguran. Nah, seringkali orang itu memahami pengangguran itu adalah mereka-mereka yang memang benar-benar nggak kerja seperti yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja itu. Artinya mereka yang nggak sekolah, mereka hanya mengurus rumah tangga dan hanya melakukan kegiatan lainnya gitu, itu dimasukkan dalam kelompok pengangguran. Padahal sebenarnya pengangguran itu bukan seperti itu. Mereka yang sebenarnya tidak bersekolah, mereka tidak bersekolah, mereka hanya mengurus rumah tangga dan hanya melakukan kegiatan lainnya seperti misalnya hanya pengajian, kemudian hanya melakukan arisan, kegiatan arisan terus gotong royong gitu misalnya, itu bukan dikategorikan sebagai pengangguran. Tapi mereka-mereka itu adalah masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Lanjut. Nah, dalam hal ini ya, kami akan coba paparkan satu contoh kasus ya untuk lebih memperjelas lagi pengelompokan bekerja, pengangguran, dan bukan angkatan kerja tadi. Jadi pada kasus ini terdapat satu keluarga yang terdiri dari 6 orang anggota keluarga yang kebetulan berusia lebih dari 15 tahun semua. Nah, aktivitas yang dilakukan selama seminggu terakhir dari 6 orang tersebut, pertama ada seorang kakek di situ, dia hanya melakukan kegiatan berupa beribadah dan mengikuti pengajian aja misalnya. Kemudian ada nenek yang hanya melakukan kegiatan selama seminggu terakhir membantu membersihkan rumah dan memasak. Di lain itu, si nenek tidak melakukan kegiatan apapun. Sedangkan ayah di situ, karena si ayah ini yang menopang kehidupan ke-6 orang dalam keluarga tersebut, maka ayah itu memiliki pekerjaan di kantor. Sedangkan ibu di situ, selain sebagai ibu rumah tangga yang juga melakukan pekerjaan mengurus rumah, ternyata ibu ini juga sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Artinya si ibu ini sedang mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan jika ada gitu ya. Nah, kemudian ada juga satu orang anak laki-laki yang aktivitasnya selama seminggu terakhir itu ternyata dia itu tidak bersekolah lagi, dan kemudian si anak laki-laki ini juga di rumah hanya diem aja, maksudnya tidak ada kegiatan apapun, jadi dia hanya di rumah aja gitu, nggak melakukan kegiatan apapun. Nah, sedangkan ada satu lagi anggota keluarga lainnya, yaitu satu orang anak perempuan yang ternyata aktivitas selama seminggu terakhirnya itu hanya sekolah saja. Lanjut. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dikelompokkan nih, siapa-siapa saja mereka yang masuk dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kita lihat dulu yang bukan angkatan kerja ya. Nah, bukan angkatan kerja di sini kan tadi termasuk orang yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya, seperti beribadah, pengajian, ataupun tidak melakukan kegiatan apapun, hanya diam di rumah aja. Nah, itu masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Nah, ternyata berdasarkan kasus tersebut, mereka yang masuk dalam bukan angkatan kerja yang bersekolah itu adalah satu orang anak perempuan tadi. Nah, sedangkan mereka yang masuk bukan angkatan kerja yang kategorinya mengurus rumah tangga itu adalah nenek, ya. Nah, satu lagi mereka yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja yang melakukan kegiatan lainnya itu ada kakek dan anak laki-laki. Seperti itu ya. Nah, kemudian
untuk mereka yang masuk dalam kategori angkatan kerja atau kelompok angkatan kerja itu ternyata ada ayah yang masuk dalam kelompok bekerja dan ibu. Nah, ibu ini kita masukkan dalam kelompok pengangguran. Kenapa? Karena walaupun ibu itu tidak bekerja, tapi ternyata ibu itu masih mencari pekerjaan. Dan walaupun ibu itu mengurus rumah tangga, sama seperti nenek, tapi kita tetap masukkan ke dalam kelompok pengangguran. Artinya mereka yang memang pada kondisi seminggu terakhir itu tidak bekerja tapi tetap mencari pekerjaan, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memaparkan beberapa indikator yang dihasilkan dari kegiatan Sakernas. Nah, indikator yang pertama itu sebenarnya indikator dari kegiatan Sakernas ini atau dari survei Sakernas ini ada banyak ya Bapak dan Ibu semua. Dan memang indikator ini bisa dilakukan pengolahan datanya dari data raw data Sakernas itu sendiri. Namun untuk beberapa indikator mungkin yang paling sering muncul di website BPS atau mungkin di BRS-nya BPS itu ada beberapa indikator seperti TPAK, TPT, kemudian ada beberapa indikator lainnya. Nanti ada penduduk yang bekerja menurut status, penduduk yang bekerja menurut pendidikan, menurut lapangan usaha, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini pada kesempatan ini akan coba kami paparkan mengenai beberapa indikator yang dihasilkan dari kegiatan Sakernas. Yang pertama yaitu indikator TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Apa sih TPAK ini? Nah, TPAK ini itu merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Nah, TPAK itu sendiri sebenarnya menggambarkan banyaknya kondisi angkatan kerja di Lampung yang siap secara ekonomi ya untuk bisa diserap di pasar tenaga kerja. Seperti itu kurang lebih. Nah, sedangkan indikator berikutnya yaitu TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Apa sih TPT itu? Nah, TPT itu sendiri sebenarnya merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja, ya. Jadi kita membandingkan berapa jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jangan lupa ya, tadi kan pengangguran itu merupakan bagian dari angkatan kerja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada indikator berikutnya yaitu tingkat kesempatan kerja atau TKK. Nah, TKK ini sendiri bisa dibilang itu adalah kebalikannya dari TPT. Nah, karena TKK itu merupakan persentase dari jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jadi kalau kita hitung secara matematis sebenarnya TKK itu adalah 100 dikurang TPT, kurang lebih seperti itu. Berbedanya kalau TPT itu menggambarkan pengangguran, sedangkan kalau TKK itu menggambarkan penduduk yang bekerja, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah indikator EPR atau Employment to Population Ratio. Nah, ini merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja. Ya, penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari diagram yang tadi ICLS 13 itu penduduk yang bekerja itu bagian dari penduduk yang bekerja itu bagian dari angkatan kerja. Nah, sedangkan IPR ini dia membandingkan penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja. Sedangkan tadi kan penduduk usia kerja dibagi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, kemudian indikator berikutnya yaitu tingkat setengah penganggur. Nah, tadi tingkat setengah penganggur berarti kita ingin mendapatkan berapa sih persentase orang yang masuk dalam kategori tingkat setengah penganggur. Tadi kan sudah sempat dijelaskan ya bahwa setengah penganggur itu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tapi mereka tuh masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Nah, berarti kita mendapatkan persentase dari penduduk yang seperti itu, yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan dan ataupun menerima pekerjaan tambahan, kita bandingkan terhadap penduduk usia kerja.
ya terhadap penduduk usia kerja. Artinya kita bandingkan terhadap angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, sebenarnya di dalam BRS BPS itu kami juga menampilkan ya beberapa indikator ya atau data-data terkait ketenagakerjaan yang bisa dihasilkan dari Sakernas. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di dalam BRS BPS kami juga menampilkan penduduk bekerja menurut status lapangan usaha. Nah, kalau di BRS kami biasanya kami tampilkan angka itu. Nah, kemudian kami juga tampilkan penduduk bekerja menurut lapangan usaha. Nah, penduduk bekerja menurut lapangan usaha ini adalah persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Kalau tadi penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama, kita melihat penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utamanya itu, setiap statusnya kita bandingkan terhadap penduduk yang bekerja. Nah, sedangkan indikator lainnya adalah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan utama. Nah, ini kalau tadi di indikator yang ke-6 itu kita melihat menurut status, ke-7 kita melihat menurut lapangan usaha, lapangan pekerjaan utama. Nah, kalau yang di indikator 8 kita melihat menurut jenis pekerjaan utama. Jadi kita melihat perbandingan persentase penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Nah, selanjutnya bisa juga didapatkan indikator penduduk bekerja menurut jam kerja. Jadi kita melihat persentase penduduk bekerja menurut jam kerja terhadap penduduk yang bekerja. Kemudian selain itu ya dalam rilis kami juga menampilkan penduduk bekerja pada kegiatan formal dan penduduk bekerja pada kegiatan informal seperti itu. Nah, itu tetap kita membandingkan penduduk yang bekerja pada kegiatan formal terhadap jumlah penduduk yang bekerja untuk yang penduduk bekerja pada kegiatan formal, sedangkan penduduk bekerja pada kegiatan informal itu kita membandingkan persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Lanjut. Nah, dalam pendataan Sakernas itu juga bisa didapatkan beberapa indikator yang bermanfaat untuk indikator SDGs. Di antaranya adalah proporsi pekerja disabilitas, kemudian proporsi wanita pada jabatan milenial, kemudian NEET, Youth Net in Education and Employment. Nah, kemudian juga indikator pekerja anak. Nah, untuk indikator NEET ini itu menggambarkan penduduk usia muda yang memang dia tidak mengikuti pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan kursus apapun terhadap total penduduk usia muda. Nah, dari indikator NEET ini kita bisa melihat berapa sih persentase penduduk usia muda di satu wilayah yang memang dia tidak melakukan kegiatan apapun gitu, tidak bekerja, nggak sedang pelatihan, kemudian tidak mengikuti pendidikan, nanti bisa kelihatan di situ. Sedangkan pekerja anak ya tentunya kita bisa mendapatkan indikator berapa sih persentase pekerja anak yang ada dalam satu wilayah. Nah, pekerja anak yang dimaksud di sini adalah pekerja anak yang usianya itu 5 sampai 17 tahun. Lanjut. Nah, indikator lainnya juga bisa didapatkan dari hasil pendataan Sakernas. Ada cukup banyak ya Bapak Ibu indikator yang bisa kita dapatkan dari hasil pendataan Sakernas ini. Hanya saja mungkin indikator-indikator tersebut tidak semuanya kita tampilkan dalam rilis ataupun publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh BPS. Namun jika nanti mungkin Bapak Ibu membutuhkan indikator tersebut, bisa kita bantu untuk melakukan pengolahan berdasarkan raw data Sakernas yang kita miliki dari hasil pendataan Sakernas yang ada di Provinsi Lampung. Lanjut aja. Nah, selanjutnya kita akan coba memaparkan mengenai potret ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, kita akan coba paparkan potret ketenagakerjaan di Provinsi Lampung berdasarkan data Sakernas Agustus 2023.
Nah, berdasarkan pendataan Sakernas Agustus 2023, ternyata terdapat sekitar 7 juta penduduk usia kerja di Provinsi Lampung. Nah, dari 7 juta penduduk usia kerja tersebut, ternyata 4,9 jutanya masuk dalam kategori angkatan kerja. Dan sekitar 2 juta itu masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Nah, dari 4,9 penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja, ternyata sekitar 4,6 juta itu masuk dalam penduduk yang bekerja, kategori penduduk yang bekerja. Sedangkan mereka yang masuk dalam kategori penganggur di Provinsi Lampung pada saat Agustus 2023 itu ternyata ada sekitar 207.000 orang pengangguran. Nah, dari sekitar 4,6 juta penduduk yang bekerja tadi, ternyata terdapat sekitar 2,9 juta orang yang masuk dalam kategori pekerja penuh. Artinya mereka yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu tadi ya. Nah, sedangkan mereka yang masuk dalam kategori pekerja paruh waktu itu ada sekitar 1,3 juta orang. Tadi ya, mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan mereka juga tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Nah, sedangkan mereka yang masuk dalam kategori setengah pengangguran di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2023 ternyata itu ada sekitar 399.000 orang. Artinya mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan mereka tidak mencari sedang mencari pekerjaan dan bersedia untuk menerima pekerjaan tambahan lainnya. Nah, pada Sakernas ini kita memang melakukan perbandingan antar periode waktu. Artinya kalau kita merilis angka Sakernas Agustus, maka kita akan membandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Kita tidak bisa melakukan perbandingan dengan Sakernas Februari pada tahun yang bersamaan. Nah, berdasarkan hasil pendataan Sakernas Agustus 2023, ternyata jumlah pengangguran di Provinsi Lampung itu mengalami penurunan sekitar 72.000 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja itu ternyata mengalami peningkatan sekitar 309.000 orang. Demikian juga halnya dengan jumlah angkatan kerja itu mengalami peningkatan sekitar 308.000 orang dan jumlah bukan angkatan kerja itu juga mengalami peningkatan sekitar 134.000 orang. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat mengenai kondisi TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2023. Jangan lupa ya Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan bahwa TPAK itu adalah perbandingan dari angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Yang dilingkari merah itu ya Bapak Ibu, angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Nah, terlihat bahwa berdasarkan Sakernas Agustus 2023, angka TPAK di Provinsi Lampung yaitu sebesar 70,04%. Artinya, dari sekitar 100 penduduk usia kerja yang ada di Provinsi Lampung, sebanyak 70 orang penduduk ya itu aktif secara ekonomi di pasar kerja, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. Artinya mereka itu memang dari 100 orang penduduk itu terdapat 70 orang yang aktif, artinya dia siap untuk diserap oleh pasar kerja. Kurang lebih seperti itu artinya. Nah, kemudian kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir memang angka TPAK di Provinsi Lampung itu selalu didominasi oleh laki-laki. Ya, sekitar 85% atau sampai 87% di Agustus 2023. TPAK di Provinsi Lampung itu didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan itu hanya sekitar 50-an%, atau tepatnya sekitar 52 hingga 53%, berdasarkan hasil Sakernas periode Agustus di Provinsi Lampung. Nah, ini artinya bahwa memang untuk jenis kelamin laki-laki ya, untuk penduduk yang berjenis kelamin laki-laki itu yang lebih banyak gitu, untuk mereka lebih banyak
yang siap untuk bisa diserap oleh pasar kerja dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Lanjut. Nah, perubahan TPAK ini, baik itu peningkatan atau penurunannya, itu bisa kita kaitkan dengan indikator ketenagakerjaan lainnya, seperti misalnya dengan TPT. Nah, biasanya memang kalau dilakukan pembahasan itu biasanya kita mengaitkan antara TPAK dengan TPT, karena dengan menghubungkan TPAK dan TPT itu bisa menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja yang ada dalam satu wilayah. Nah, ada beberapa kondisi di mana ada perubahan TPAK, baik itu meningkat ataupun menurun, kita bandingkan dengan TPT ya, apakah dia meningkat ataupun menurun. Yang pertama, jika kita melihat TPAK itu meningkat, sementara TPT itu stabil atau menurun. Nah, pada kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian yang membaik, ya, di mana cakupan lapangan pekerjaan itu mampu untuk menyerap tambahan angkatan kerja. Artinya memang banyak orang yang secara ekonomi dia sudah siap untuk masuk ke pasar kerja karena ada peningkatan TPAK tadi ya. Berarti kan ada penambahan orang yang lebih banyak untuk terserap di dalam pasar tenaga kerja. Kemudian di pasar tenaga kerja itu ternyata juga bisa menyerap mereka itu gitu. Artinya bisa menyerap lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itulah mengapa TPT-nya turun seperti itu. Nah, ini adalah menggambarkan kondisi perekonomian yang baik. Nah, kemudian kondisi berikutnya yaitu di mana TPAK meningkat dan pengangguran meningkat. Nah, ini kan artinya orang yang bersiap untuk diserap di pasar tenaga kerja itu lebih banyak ya, ada peningkatan lebih banyak ya, artinya TPAK meningkat. Sedangkan pengangguran juga meningkat, artinya mereka tidak mampu diserap oleh pasar kerja gitu ya, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Artinya mereka-mereka itu yang udah siap untuk diserap di pasar kerja itu, ternyata pasar kerja itu tidak mampu menyerap mereka lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Justru ada pengurangan, sedikit pengurangan yang mampu diserap oleh pasar tenaga kerja, mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran. Nah, kondisi ini juga ternyata ini tidak menggambarkan kondisi perekonomian yang baik. Itu justru menggambarkan kondisi perekonomian yang sulit, di mana ternyata lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang meningkat. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kondisi yang ketiga, yaitu di mana TPAK itu menurun dan pengangguran menurun. Nah, ini juga perlu diwaspadai Bapak Ibu. Ternyata walaupun pengangguran itu menurun, artinya banyak orang atau banyak angkatan kerja yang sudah siap untuk bekerja itu ternyata bisa terserap oleh pasar tenaga kerja, tetapi kondisi angkatan kerja itu dibandingkan dengan periode sebelumnya ternyata dia menurun. Artinya sebenarnya lebih sedikit orang-orang yang siap untuk masuk ke pasar kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini juga bukan merupakan kondisi perekonomian yang baik ternyata. Karena ada penurunan jumlah orang yang aktif untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Nah, ini perlu diwaspadai. Kenapa sih mereka tidak tertarik gitu untuk bekerja gitu, untuk bekerja gitu? Bisa saja karena ada alasan-alasan lain ya, misalnya karena faktor pendidikan, misalnya karena mereka tuh sebenarnya siap untuk masuk dunia kerja, tapi mereka memilih untuk tidak bekerja, tapi milih untuk melanjutkan pendidikan misalnya, atau karena alasan lain, misal karena pensiun dini, atau misal karena alasan keluarga, misalnya mereka lebih memilih untuk menikah dan membentuk keluarga baru dibandingkan dengan mereka masuk ke dalam pasar kerja seperti itu. Nah, kondisi yang terakhir yaitu kondisi di mana TPAK menurun dan pengangguran meningkat. Ini juga merupakan kondisi yang paling buruk bisa dibilang ya Bapak Ibu ya. Ternyata memang angkatan kerja itu, jadi orang-orang yang siap untuk masuk ke pasar kerja itu dia turun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan pasar kerja itu pun sendiri tidak mampu untuk menyerap mereka-mereka yang siap masuk ke dalam pasar kerja itu. Artinya kan penganggurannya meningkat. Nah, ini adalah kondisi ekonomi yang sangat buruk, atau bisa dibilang ya, paling buruk lah. Bisa bilang krisis ekonomi. Lanjut. Nah,
setelah kita tadi menjabarkan mengenai TPT dan TPAK ya, TPAK, sekarang kita akan melihat lebih jauh ya mengenai kondisi penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung yang kita kelompokkan menurut lapangan usaha berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 ini. Nah, pengelompokan menurut lapangan usaha ini penting ya Bapak Ibu dilakukan untuk agar kita bisa mengetahui bagaimana sih distribusi tenaga kerja yang ada dalam satu wilayah, yang ada di Provinsi Lampung tepatnya seperti itu. Bagaimana sih potensi pertumbuhan dari setiap sektor tersebut, dan mungkin bisa diperoleh juga nanti kebijakan atau perencanaan apa sih yang diperlukan untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor ekonomi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu bahwa berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, ternyata di Provinsi Lampung itu tenaga kerja atau penduduk yang bekerja itu banyak terserap di sektor pertanian sebesar 42,32%. Ya. Kemudian sektor perdagangan adalah sektor terbesar kedua yang menyerap penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung sebesar 18,96%, dan kemudian sektor industri dan pertambangan di peringkat ketiga dengan penduduk sebesar 9,51% penduduk yang bekerja yang mampu diserap oleh sektor industri dan pertambangan. Nah, hal ini menggambarkan bahwa ternyata 3 sektor ekonomi ini yang paling mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi pertumbuhannya, pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di Sakernas Agustus terhadap Sakernas Agustus 2023 terhadap Sakernas Agustus 2022 yang lalu, memang ternyata pada sektor pertanian itu paling banyak menyerap tenaga kerja atau paling banyak mengalami pertambahan penyerapan tenaga kerja, perubahan ya, paling banyak bertambah sekitar 73,84 ribu orang atau 73.000 orang, 74.000 orang kurang lebih itu ada penambahan tenaga kerja di sektor pertanian pada Agustus 2023 di Provinsi Lampung. Nah, kemudian ternyata walaupun sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan itu ada sektor yang paling mendominasi untuk menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung, ternyata berdasarkan Agustus 2023, sektor yang paling banyak menyerap pertambahan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung itu paling banyak di sektor kedua di sektor akomodasi dan makan dan minum, kemudian di sektor transportasi, informasi dan komunikasi itu paling banyak ketiga. Terjadi penambahan penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penduduk yang bekerja ya. Bagaimana sih kondisi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Provinsi Lampung berdasarkan Agustus 2023. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, ternyata di Provinsi Lampung itu paling banyak penduduk yang bekerja itu status pekerjaan utamanya itu adalah sebagai buruh, karyawan atau pegawai sebesar 26,65%. Nah, kemudian paling banyak kedua itu adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri. Itu sekitar 21,98%, dan penduduk yang dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap itu sebesar 89%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengkategorian pekerja formal dan informal ya, ternyata di Provinsi Lampung ini masih didominasi tenaga kerjanya itu mereka bekerja di sektor informal sekitar 70%. Nah, sedangkan mereka yang bekerja di sektor formal itu hanya sekitar 28 sampai 29% atau kurang lebih 30%-nya saja. Nah, siapa saja sih yang masuk dalam kategori pekerja formal atau informal? Nah, yang masuk dalam kategori pekerja formal itu adalah mereka yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh, karyawan atau pegawai, dan berusaha dibantu buruh tetap. Sedangkan mereka yang masuk dalam kategori pekerja informal itu adalah mereka yang
masuk dalam kategori bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga ataupun pekerja tidak dibayar. Nah, dari sini bisa terlihat ya bahwa struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung itu memang banyaknya adalah mereka yang bekerja dengan status buruh. Jadi kita bisa dari klasifikasi ini juga kita bisa bantu untuk lebih lanjut memahami bagaimana sih kondisi kesejahteraan pekerja, bagaimana sih kondisi pasar kerja kita. Tadi ya kita lihat dari pekerja yang banyak di sektor formal atau informal, dan juga bagaimana sih perlindungan hak pekerja. Lanjut. Nah, selanjutnya akan coba kita lihat bagaimana sih kondisi penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung menurut pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja. Nah, kalau kita lihat bahwa berdasarkan Sakernas Agustus 2023, penduduk bekerja di Provinsi Lampung itu paling banyak ternyata dia memiliki ijazah hanya SD ke bawah, sekitar 37,35%. Nah, sedangkan untuk pendidikan tinggi ya, yaitu di pendidikan universitas, yang tingkat pendidikan universitas yang memiliki ijazah universitas S1 atau diploma, itu hanya sekitar 9% saja gitu kan. Nah, tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu pemahaman atau pengkajian lebih lanjut. Kenapa sih orang-orang yang kerja dengan pendidikan rendah ini justru yang paling banyak gitu, mereka yang terserap dalam pasar tenaga kerja gitu ya. Sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi justru lebih sedikit yang bekerja gitu ya. Nah, analisis status pendidikan dalam konteks ketenaga kerjaan ini memang bisa memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan mempengaruhi dinamika pasar kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai penduduk yang bekerja dan TPAK, sekarang akan coba kita paparkan mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Ini juga kita peroleh dari Sakernas Agustus 2023. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa tadi di atas atau sebelumnya sudah dijelaskan bahwa TPT itu diperoleh dari persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Ya, jadi kalau kita lihat diagramnya itu yang dilingkari merah, TPT itu merupakan persentase dari pengangguran yang dibagi dengan angkatan kerja. Nah, TPT yang tinggi ini mengindikasikan bahwa banyak orang yang ingin bekerja, tapi mereka itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa terserap oleh tenaga kerja. Misalnya karena keadaan ekonomi, misalnya karena resesi, atau mungkin karena permintaan tenaga kerja yang rendah, atau mungkin karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang mereka miliki dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Nah, sedangkan TPT yang rendah itu menggambarkan bahwa pasar tenaga kerja itu berjalan secara efektif. Artinya pasar tenaga kerja itu mampu menyerap sejumlah orang yang menganggur dan aktif untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau kita lihat series 3 tahun terakhir dari Sakernas dari 2021 Agustus 2021 hingga 2023 di Provinsi Lampung, ternyata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari 4,69% pada Agustus 2021 turun menjadi 4,23% pada Agustus 2023. Atau jumlah pengangguran mengalami penurunan dari 210.000 orang pengangguran pada Agustus 2021 turun menjadi 207.000 orang pengangguran pada Agustus 2023. Lanjut. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana sih kondisi pengangguran di Provinsi Lampung menurut pendidikan. Nah, berbicara mengenai TPT atau tingkat pengangguran terbuka, biasanya orang-orang itu mengaitkan dengan adanya mismatch antara pendidikan dan pasar kerja. Ada dua kondisi mismatch antara pendidikan dan pasar kerja, yaitu
kondisi over reduction dan under reduction. Nah, untuk kondisi over reduction ini maksudnya mereka yang dengan pendidikan tinggi sulit mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga menyebabkan TPT yang tinggi di kalangan mereka yang memiliki ijazah perguruan tinggi ke atas, seperti itu. Nah, sedangkan kondisi under reduction itu adalah kondisi sebaliknya, di mana pendidikan yang memadai itu kurangnya pendidikan yang memadai dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar kerja untuk pekerjaan tertentu, sehingga meningkatkan TPT. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, ternyata TPT pada tingkat pendidikan rendah, yaitu SD dan SMP itu justru lebih kecil dibandingkan dengan TPT pada pendidikan tinggi ataupun pada tingkat pendidikan SMA ke atas. Kemudian kenapa sih TPT di tingkat pendidikan rendah itu justru lebih rendah dibandingkan TPT di tingkat pendidikan tinggi ataupun di tingkat pendidikan SMA ke atas gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu kan? Nah, ini bisa aja terjadi Bapak dan Ibu, karena umumnya mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau SD dan SMP itu umumnya biasanya mereka tidak cenderung untuk tidak memilih pekerjaan. Artinya mereka lebih nerimo gitu untuk bekerja sebagai apapun asalkan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di samping itu mereka juga menyadari bahwa dengan tingkat pendidikan yang rendah tersebut biasanya mereka memiliki kemampuan skill yang lebih rendah pula dibandingkan dengan yang tingkat pendidikan SMA ke atas atau yang tingkat pendidikan tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas itu biasanya mereka cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka juga tidak mampu untuk diserap oleh pasar tenaga kerja yang ada, ataupun sebaliknya. Dari sekian lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Lampung itu ternyata tidak match dengan ketersediaan stok tenaga kerja yang ada. Seperti itu kurang lebih. Lanjut. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan coba melihat kembali mengenai isu terkini dari generasi Z dan pengangguran. Nah, sekarang kan lagi banyak ya beredar berita di media online ya, di internet, bahwa Gen Z itu ternyata banyak yang menganggur pada skala nasional ya Bapak Ibu ya. Ini berita ini kami rangkum dari berita internet yang menggambarkan bahwa ternyata Gen Z itu banyak yang menganggur pada tingkat nasional. Nah, bagaimana sih dengan kondisi di Lampung? Nah, lanjut. Kita lihat kondisi di Lampung ya, Bapak Ibu, dari hasil pengolahan Sakernas 2023. Nah, data-data ini sebenarnya tidak dirilis di BRS, tapi kami melakukan pengolahan lebih lanjut dari raw data Sakernas Agustus 2023. Nah, pertama coba kita bedakan dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan Gen Z itu gitu kan. Nah, kalau penduduk secara generasi itu memang sebenarnya dikelompokkan menjadi 5 ya. Ada post Gen Z, itu adalah mereka yang lahir dari tahun 2013 dan seterusnya. Dan pada tahun 2023 itu mereka masih berusia 10 tahun ke bawah gitu ya. Dan kemudian kelompok generasi kedua yaitu kelompok generasi Z atau Gen Z, yaitu mereka yang lahir di tahun 1997 hingga 2012 atau mereka yang pada tahun 2023 masih berusia kurang lebih 11 sampai 26 tahun. Kelompok generasi berikutnya adalah generasi milenial, yaitu mereka yang lahir di tahun 1981 hingga 1996, yaitu mereka yang
pada tahun 2023 berada di usia 27 hingga 42 tahun. Generasi X, mereka yang lahir di tahun 1965 hingga 1980 atau pada tahun 2023 mereka berusia 43 hingga 56 tahun. Kemudian generasi Boomer, yaitu mereka yang lahir di tahun 1946 hingga 1964 atau yang pada tahun 2023 mereka berada di usia 59 sampai 77 tahun. Sedangkan generasi terakhir yaitu generasi pre-boomer, yaitu mereka yang lahir di tahun 1945 ke bawah, dan pada tahun 2023 itu mereka berusia 78 tahun ke atas. Nah, kalau kita lihat dari Sakernas Agustus 2023, kita bandingkan TPT dan TPAK antar generasi tersebut, terlihat memang bahwa di Provinsi Lampung, TPT tertinggi itu juga ada di generasi Z. Sama ya dengan fenomena nasional tadi ya, yang lagi heboh tadi ya, yang lagi isu terkini tadi ya, bahwa memang di Provinsi Lampung itu TPT tertinggi ada di generasi Z, yaitu sebesar 14,31%. Nah, ternyata generasi Z ini juga memiliki nilai TPAK yang paling rendah dibandingkan dengan generasi-generasi yang lainnya gitu ya. Nah, TPAK ini untuk generasi Z itu juga nilainya ya sekitar 55,02%. Kita tidak bandingkan dengan generasi pre-boomer ya Bapak Ibu ya, karena generasi pre-boomer itu memang orang-orang yang udah lanjut usia, udah cukup, memang wajar dengan nilai mereka TPAK mereka rendah dan TPT tinggi itu ya, itu memang kondisi yang memang sudah seharusnya, karena secara usia juga mereka sudah berumur 78 tahun ke atas di tahun 2023. Tapi ini jadi satu hal yang menarik nih, ternyata untuk generasi muda ya yang berusia berapa tadi 11 sampai 26 tahun, ternyata TPT-nya paling tinggi 14,31% dan TPAK-nya juga ternyata cukup rendah, bahkan terendah kedua ya setelah generasi pre-boomer. Nah, kalau kita lihat lagi berdasarkan pendidikan di TPT di generasi Z tersebut, ternyata TPT tertinggi pada generasi Z itu adalah pada mereka yang memiliki pendidikan SMA dan SMK. Itu kondisi di Lampung. Nah, kemana sih larinya? Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu ya? TPAK tinggi, TPAK-nya agak bisa dibilang rendah dan TPT-nya tinggi. Padahal kan harusnya kan generasi Z itu kan orang-orang yang lagi produktif ya, orang-orang dalam usia produktif. Padahal juga sekarang ini kita juga sedang, bisa dibilang Lampung itu sedang memasuki masa bonus demografi ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata berdasarkan potret kami dari Sakernas Agustus 2023, ternyata TPAK-nya itu rendah dan TPT-nya cukup tinggi. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi di slide berikutnya, itu di usia muda, yaitu penduduk yang usia 15 sampai 24 tahun, lanjut, itu ternyata cukup banyak juga di Provinsi Lampung mereka yang usianya muda 15 sampai 24 tahun namun mereka tidak bersekolah, tidak melakukan pelatihan atau kursus gitu ya, dan tidak mencari pekerjaan. Artinya mereka yang nggak ngapa-ngapain, atau kalau istilah anak sekarang tuh kaum rebahan, kurang lebih seperti itu. Itu ada sekitar 22% gitu, bahkan hampir seperempatnya lah bisa dibilang dari penduduk usia muda di Provinsi Lampung atau Gen Z di Provinsi Lampung. Nah, ini kan ternyata dari TPAK yang tadi rendah itu sekitar 55,02% itu banyak juga dari mereka itu yang memilih untuk menjadi kaum rebahan gitu kan. Tentunya jadi satu hal yang menarik juga ya Bapak dan Ibu ya, mungkin nanti dari Bapak dan Ibu para akademisi atau peneliti itu bisa melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu di Lampung? Nah, justru kami di BPS berusaha untuk melakukan memotret kondisi ketenaga kerjaan untuk kaum muda yang ada di Lampung. Ternyata dari hasil Sakernas Agustus 2023 dan Agustus 2022 ternyata masih cukup banyak juga generasi Z di Provinsi Lampung yang lebih memilih untuk menjadi kaum rebahan. Seperti
Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai indikator ketenagakerjaan dan potret ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febiana atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk 3 penanya. Bisa raise hand ya melalui Zoom meeting ini. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Erik Handoko, bisa open mic. Bisa open mic, Pak Erik. Ya, Baik. silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya Erik, saya jurnalis dari Media Kupas Tuntas di Lampung. Ini menarik untuk dibahas kaitan dengan pengangguran terbuka khususnya ya di Provinsi Lampung. Ini ternyata lulusan pendidikan tinggi justru lebih banyak penganggurannya dibandingkan kelas SD gitu. Dan generasi Z banyak yang menjadi pengangguran di Lampung ini gitu. Nah ini khusus untuk yang TPT pendidikan tinggi ini sampai sejauh ini nggak BPS mendata rata-rata masyarakat yang pendidikan tinggi ini pengangguran tuh rentang lulusan gitu, berapa tahun lulusan sampai dia masih menganggur gitu. Mungkin itu, dan bisa dijelaskan lagi kaitan dengan alasan lah mungkin kenapa kok masih banyak gitu. Ini saya lihat di tahun 2024 juga terakhir BPS merilis di Februari 2024 juga seperti itu gitu siklusnya gitu. Apakah memang setiap tahun siklusnya seperti itu di tahun-tahun sebelumnya juga gitu, dan mungkin apa penyebab utamanya lagi seperti itu. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik, pertanyaan yang menarik ya kepada Ibu Febi. Persilahkan. Terima kasih Mas Erik untuk pertanyaannya. Jadi untuk kondisi TPT tadi ya, memang kami memotretnya berdasarkan pendataan Sakernas kami, baik di Agustus 2023 yang kalau tadi paparkan, memang yang paling banyak itu adalah mereka yang memiliki pendidikan SMA ke atas gitu ya. Nah untuk pendataan ini, maksudnya tadi kan ditanyakan berapa lama sih setelah lulus mereka itu masih menganggur gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah sebenarnya dari pendataan kami ini atau yang kami rilis ini, kami melakukan rilis data itu memang hanya berdasarkan tingkat pendidikannya saja. Tapi kalau memang nanti Pak Erik membutuhkan data lebih lanjut sampai berapa tahun sih dari mereka lulus itu, mereka yang lulus dengan tingkat pendidikan SMA ke atas itu mereka masih menganggur, nanti coba kita lakukan pengolahan lebih lanjut. Tapi memang tidak kita rilis angkanya. Seperti itu kurang lebih Pak Erik. Nah kemudian pertanyaan kedua tadi, ternyata dari hasil Sakernas Februari dan Februari 2024 yang baru saja kita rilis,
itu fenomenanya masih sama ya dengan Sakernas Agustus 2023. Dan memang berdasarkan rilis yang sudah pernah kami lakukan, kondisi ini memang terjadi pada setiap periode pencacahan Sakernas kami gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, itu justru menjadi kajian yang menarik ya, yang menarik lebih lanjut yang mungkin nanti bisa dilakukan kajian kembali oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang memang tertarik untuk melihat kenapa sih ternyata di pendidikan yang tinggi atau pendidikan SMA ke atas ini justru lebih banyak orang yang menganggurnya dibandingkan dengan yang pendidikan rendah. Kalau tadi sudah sempat kami paparkan bahwa ternyata ada mismatch itu ya, tadi kan yang over reduction dan under reduction, bisa jadi karena mereka yang memiliki pendidikan tinggi itu ternyata mereka cenderung lebih memilih, bisa jadi seperti itu, tapi kan cenderung lebih memilih dalam pekerjaan, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga karena tingkat pendidikan yang mereka miliki itu ternyata tidak bisa memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Nah, tentunya untuk melihat hal ini lebih mendalam justru butuh kajian yang mendalam lagi untuk melihat bagaimana sih atau seperti apa sih atau mengapa sih hal ini bisa terjadi di Provinsi Lampung seperti itu. Karena kami dari BPS untuk data ini justru kami hanya memotret atau melihat bagaimana sih kondisi ketenaga kerjaan atau kondisi pengangguran di Provinsi Lampung menurut tingkat pendidikan. Seperti itu, Pak Erik. Bagaimana? Baik, cukup menjawab Ibu. Terima kasih. Selanjutnya di kolom chat saya bacakan pertanyaan dari Disnaker Provinsi Lampung. Masing-masing negara menggunakan penetapan konsep yang berbeda untuk penduduk usia kerja, angkatan kerja, bekerja, dan pengangguran terbuka. Apa yang melatar belakangi penggunaan rujukan di Indonesia, misalnya untuk batas penduduk usia kerja 15 sampai dengan 65 tahun, dan bekerja minimal 1 jam. Karena jadi gini, baik, terima kasih Mas siapa tuh dari Disnaker ya, oke, dari Disnaker atas pertanyaannya. Jadi begini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kami menggunakan batasan usia 15 tahun ke atas. Tentunya tadi kita sudah lihat ya bahwa itu adalah kesepakatan kami, kesepakatan para pakar tenaga kerja, dan tentunya kami merujuk juga dari International Labour Organization atau organisasi tenaga kerja internasional. Nah, kami kan tidak sembarangan untuk melakukan atau memilih batasan usia kerja tersebut, tentunya karena ada tadi dari ILO tadi, rujukan dari ILO tadi yang kami pakai untuk memakai batasan minimal 15 tahun ke atas itu. Dan tentunya dari sisi ekonomi memang ya untuk penduduk 15 tahun ke atas itu mereka itu mampu untuk mempengaruhi efektivitas mungkin perekonomian yang ada dalam satu wilayah. Seperti itu. Mereka itu masuk dalam kategori usia produktif yang mampu mempengaruhi perekonomian dalam satu wilayah. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Ya, terima kasih Ibu Febi. Mungkin teman-teman Bapak Ibu dari Disnaker Provinsi Lampung ada yang mau memberikan tanggapan? Kita Izin, lanjut. Mbak. Iya, silakan. Sekarang kan kita dituntut untuk memenuhi data pekerja anak ya. Itu kan 10 sampai 17 kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, itu kan sekarang kita menyediakan data 15 sampai 65. Ada nggak kemungkinan nanti kita di data itu benar dari 10 sampai 65 gitu. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Pak? Kan ada raw datanya. Terima kasih Bapak dari Disnaker Provinsi Lampung ya. Baik, Mbak Febi. Ya, baik. Terima kasih Bapak dari Disnaker Provinsi Lampung ya.
untuk data pekerja 10 sampai 65. Jadi memang kami biasanya kan memberikan data itu usia 15 tahun ke atas ya. Tapi jika memang nanti di Snaker membutuhkan data untuk penduduk bekerja mulai dari usia 10 tahun ke atas, itu nanti bisa coba kami olahkan dari raw data kami, namun minta tolong nanti ada semacam surat permintaan data secara resmi yang dikirimkan dari Disnaker ke BPS. Seperti itu ya, Bapak. Gimana? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari chat room lagi kita bacakan izin mohon penjelasan Ibu. Daerah yang berciri khas agraris atau pertanian cenderung tingkat pengangguran terbukanya rendah tetapi PDRB-nya rendah dan kemiskinannya kadangkala juga tinggi. Bisa dijelaskan fenomena dari Bapak Michael Widodo. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Bapak Michael Widodo atas pertanyaannya. Jadi, kenapa sih di daerah yang agraris itu ternyata PPT-nya rendah, tapi PDRB-nya juga rendah dan kemiskinannya kadang-kala tinggi. Jadi untuk TPT ini ya, kita coba lihat dari sisi TPT-nya ya, karena kita kan sini membahas mengenai TPT. Nah, memang untuk wilayah-wilayah pertanian atau agraris, itu mereka cenderung banyak yang bekerja pada sektor-sektor pekerjaan informal, gitu ya. Artinya mereka banyak untuk bekerja pada sektor-sektor yang informal tadi. Yang bekerja yang kan sektor informal itu kan mereka yang masuk ke dalam bekerja dengan status pekerja bebas gitu ya, pekerja keluarga atau pekerja tidak bayar dan sebagainya. Nah, itu banyak yang masuk ke dalam tenaga kerjanya itu masuk dalam status pekerjaan seperti itu makanya TPT-nya rendah gitu. Nah, kalau untuk kemiskinan, nah ini sebenarnya kalau kemiskinan memang biasanya ya memang cenderungnya itu lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah pedesaan ya, atau yang wilayah pedesaan atau yang memang pekerjaannya itu bekerja di sektor pertanian. Karena dari sisi pendapatannya juga karena mereka bekerja di sektor informal dan kemudian mereka juga di sektor pertanian itu juga menyebabkan pendapatan mereka tetap kurang lebih masih rendah gitu loh, dan itu menyebabkan seringnya kemiskinan di wilayah pertanian atau wilayah yang pedesaan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Seperti itu. Gimana Pak Michael Widodo? Ya. Ibu yang rumah dan memasak berarti. Baik, Bapak Michael Widodo, apakah akan memberikan tanggapan? Jelas ya. Satu pertanyaan lagi ya, Ibu Baby, terakhir di chat. Ibu, untuk yang membersihkan rumah dan memasak berarti masuk tingkat pengangguran ya? Ya, terima kasih. Ini, terima kasih. Siapa yang tanya ini? Gaga ya, Pak Gaga Risman. Jadi untuk mereka yang melakukan pekerjaan membersihkan rumah dan memasak itu sebenarnya nggak masuk dalam pengangguran. Dibedakan dulu ya Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan di contoh keluarga yang 6 orang tadi bahwa ibunya itu dia walaupun hanya membersihkan rumah dan memasak, tapi di sisi lain selama seminggu terakhir dia juga berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, orang-orang yang seperti itu baru kita masukkan dalam kategori pengangguran. Sedangkan untuk orang-orang yang hanya membersihkan rumah saja dan memasak,
itu tidak kita masukkan dalam kategori pengangguran, tapi kita masukkan dalam kategori bukan angkatan kerja. Seperti itu, Bapak. Jadi bisa tolong agar bisa dibedakan ya bahwa untuk mereka yang hanya membersihkan rumah saja dan memasak, yang bersekolah saja, kemudian yang hanya melakukan kegiatan lainnya seperti tadi ya beribadah, arisan, kemudian kegiatan lain gitu ya, itu mereka bukan masuk sebagai pengangguran, tapi mereka masuk sebagai bukan angkatan kerja. Mereka akan masuk sebagai pengangguran kalau jika mereka itu selain membersihkan rumah dan melakukan kegiatan tadi ya, mereka juga melakukan kegiatan untuk mencari pekerjaan. Baru kita kategorikan mereka sebagai pengangguran. Seperti itu. Gimana Pak Gagarisman? Sepertinya cukup jelas ya, Pak Febi. Baik, para peserta peduli statistik, untuk pertanyaan selanjutnya yang belum dijawab pada acara ini dapat dikirimkan via Talita ya. Talita tuh tanya online tentang data, media layanan statistik via WhatsApp. Untuk sesi tanya jawab pada acara ini kami tutup. Terima kasih kepada Ibu Febiana Komaria atas sharing knowledge-nya. Hadirin sekalian, marilah kita beri aplaus untuk narasumber kita hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih atas antusiasme peserta selama pemaparan dan sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, masih semangat ya di siang hari ini? Boleh open mic ya? Biar tambah semangat, kita akan mengadakan kuis ya. Kuis yang diselenggarakan melalui Quizizz tentang materi hari ini. Tentunya dengan hadiah yang sangat menarik ya. Untuk pemandu kuis, saya serahkan kepada Mas Ivan. Oke, baik. Terima kasih Ibu MC yang banyak sekali pantunnya. Mudah-mudahan kita semua masih semangat ya. Kuis kali ini akan dilayangkan lewat Quizizz. Saya coba share screen. Ya, silahkan untuk mengambil gadget Bapak Ibu peserta ataupun laptop, bisa membuka new tab ya. Silahkan join ke myquiz.com. Kemudian nanti game code-nya itu yaitu 824161. Nanti dari kuis ini akan dipilih 3 orang pemenang. Ya, yang terbaik. Ya, silakan join. Baik, udah ada 9 orang yang join. Sementara peserta yang ikut webinar hari ini ada 112 partisipan. Silahkan untuk join. Saat ini sudah ada 22 orang. Kita berikan waktu berapa menit untuk join, Mbak Reni? Oke, baik.
Kita berikan waktu 1 menit lagi untuk join. Baik, Bapak Ibu, ini baru 41 orang. Oke, kita mulai aja ya. Baik, akan kita mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dilihat apa yang menjadi pertanyaan dan dijawab. Berapa batasan umur untuk penduduk usia kerja yang diterapkan di pendataan Sakernas? Ya. Sementara Lita yang memimpin, 15 orang menjawab dengan benar ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. TPT singkatan dari tingkat pengangguran tertutup, tingkat pekerjaan tertutup, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi terbuka. Ayo dijawab. Ya. Tadi Lita, sekarang Lita dan Rita. Ya, ada 35 orang yang menjawab benar. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kondisi pengangguran di Provinsi Lampung pada Agustus 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya, Agustus 2022? Ayo, yang menyimak akan mengetahui jawabannya ya. Ya, waktunya sudah selesai. Nah, berubah lagi. Eka Saputra. Ini Eka Saputra tadi dari Disnaker ya. Oke. Ada 23 orang yang menjawab benar. Pertanyaan berikutnya. Ya, lapangan usaha apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung tahun 2023? Konstruksi, perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Ya. Oke. Nah, kita lihat siapakah sekarang pemimpinnya. Wah, masih Mas Eka Saputra. Oke. Lanjut berikutnya.
Penduduk di Provinsi Lampung pada Agustus 2023 paling banyak bekerja dengan status pekerjaan apa? Usaha sendiri, pekerja bebas, buruh, karyawan, pegawai, pekerja keluarga tidak dibayar. Ayo. Ya, kita lihat siapa yang memimpin dari pertanyaan ini. Wah, ada Aan. Oke, pertanyaan yang terakhir. Siapa nama narasumber pada kegiatan peduli statistik hari ini? Ya, Feby Febiola, Feby Kumiala, Feby Rustanti, dan Febriana. Ayo. Oke, kita lihat. Ya, peringkat pertama Dai, ya, sebentar. Ya. Ini langsung ke situ ya. Oke. Peringkat pertama yaitu Dai, yang kedua Michael, yang ketiga Firman. Nanti untuk ketiga pemenang ini dapat menghubungi 0812 7415 0677. Nomor ini nanti akan kami sertakan juga di chat. Dan 3 orang ini berhak mendapatkan hadiah. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti quiz hari ini. Terima kasih, kami kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Ivan atas kuisnya. Sekali lagi untuk para pemenang dapat konfirmasi ke nomor handphone 0812 7415 0677. Baik hadirin, hari ini kami sangat berbahagia dapat berjumpa secara virtual dengan para peserta dan juga memperoleh ilmu yang dapat dipetik dari kegiatan ini. Bapak Ibu, silakan untuk follow akun Instagram BPS Provinsi Lampung di BPS Provinsi Lampung. Sebelumnya, kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pada link s.id/peduli statistik yang akan kami buka sampai dengan pukul 12 WIB. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jenderal Bebintang berbicara hukum. Juga berbincang tentang kurikulum. Izin pamit, wassalamualaikum. Jika ada kurang, harap maklum. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di Peduli Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.